Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang pada pembelajaran e-bisnis minggu kelima. Pembahasan kita pada minggu ini mengangkat topik mengenai tentang merancang proses e-bisnis. Mahasiswa memahami bahwa saat ini peningkatan penggunaan internet tentunya berdampak terhadap sektor bisnis. Perubahan konsep bisnis yang awalnya konvensional menjadi perdagangan elektronik atau e-bisnis. Yang perlu dipahami bahwa sistem dalam e-bisnis sangat tergantung dan dipengaruhi dengan kebutuhan dan model bisnis yang akan dilakukan. Hal ini dipahami bahwa kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan model bisnis lainnya. Mahasiswa perlu diketahui bahwa teknologi dalam e-bisnis bertujuan untuk redefine bisnis, memaksimalkan nilai pelanggan, dan memungkinkan pengembangan bisnis dengan cara yang baru. Yang kedua adalah mengubah sudut pandang kompetitif dan saluran distribusi. Yang ketiga adalah untuk memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir adalah untuk peningkatan kecepatan bisnis, penyederhanaan interaksi, dan meningkatkan harapan pelanggan. Mahasiswa, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam merancang proses e-bisnis. Yang pertama adalah memahami sistem tersebut harus mudah digunakan, kemudian terintegrasi, handal, kokoh, responsif, dan juga fleksibel, mudah di-maintainable, akurat, terukur, serta global dan aman. Semua ini merupakan syarat pada e-bisnis. Mahasiswa, ada beberapa banyak model untuk merancang perencanaan keberhasilan e-bisnis. Di antaranya dengan menggunakan metode logi overview. Adapun tahapan dari metode ini adalah yang pertama adalah beginning. Mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. Nah, kita juga harus melakukan identifikasi dari tujuan bisnis yang akan kita buat. Kita juga harus melakukan identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Serta harus memahami garis besar proses dari perencanaan yang akan digunakan. Kemudian mengembangkan rencana, komunikasi, dan menguraikan bagaimana anggota organisasi ataupun tim akan tetap mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya adalah melakukan diagnosis, mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi suatu organisasi atau lingkungan. Dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Lalu mengidentifikasi para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi penting dan mendiagnosis proses mereka karena ini akan mempengaruhi nantinya dalam proses pembuatan untuk sistem e-bisnis kita. Kemudian adalah mendiagnosis industri dan dampak eksternal serta nilai rantai-rantai yang akan kita lakukan. Kemudian bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, serta juga ancaman. Yang ketiga adalah develop, yaitu dengan mengembangkan proposisi nilai serta nilai pengiriman proposisi, juga mengembangkan strategi e-bisnis dan metrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi yang sudah digunakan sebelumnya. Keempat adalah define, tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi, serta tentukan mana yang menjadi prioritas dalam proses pembuatan sistem tersebut. Yang kelima adalah determine, yaitu menentukan dampak dari arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi proses, dan orang-orang ataupun organisasi. Kemudian menentukan biaya analisis, manfaat, serta peta jalan untuk mendapatkan strategi. Kemudian kita juga harus mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana awalnya. Tahap berikutnya adalah desain, baik itu desain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi atau nilai proposisi, atau desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. Adalah deliver,
yaitu menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan, serta mempromosikan dan memasarkan e-bisnis di situs atau fungsionalitas. Yang terakhir adalah discuss, diskusikan hasil dari usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis serta menentukan tindakan yang diperlukan. Mahasiswa, seperti yang kalian ketahui bahwa infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data-data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Keseluruhan komponen tersebut haruslah dapat bersinergi dengan benar agar dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan mitra, sehingga tujuan dibangunnya sistem informasi e-bisnis dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Nah, mahasiswa, berikutnya yang perlu Anda ketahui dalam merancang e-bisnis adalah kebijakan yang diperlukan untuk legalitas e-bisnis. Ingat, legalitas ini hal utama yang harus dipikirkan. Tujuannya adalah untuk kepentingan menjamin kelangsungan e-bisnis itu sendiri. Di Indonesia sendiri, hal ini seharusnya perlu ada perbaikan materi hukum menyangkut hal ini, terutama terkait kesesuaian perangkat hukum untuk penunjang e-bisnis. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya adalah aspek perlindungan konsumen. Konsumen dalam transaksi e-bisnis memiliki resiko yang jauh lebih besar daripada penjual, misalnya kasus pencurian data pada konsumen, sehingga bisa digunakan untuk pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Contoh pencurian data kartu kredit misalnya, kasus ini sampai saat ini masih saja banyak terjadi. Yang kedua adalah aspek hak kekayaan intelektual yang sering kita sebut dengan HAKI. Aspek harmonisasi instrumen hukum internasional yang mana perangkat hukum internasional terkait dengan kegiatan e-bisnis terwujud dalam model law. Model law sifatnya memang sebagai soft law, tidak mengikat dengan keras atau merupakan kewajiban, akan tetapi juga beberapa negara menjadikan rujukan untuk membentuk instrumen hukum nasional mereka. Nah, mahasiswa, sekianlah penjelasan kita pada pertemuan kita di minggu ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.